Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini tentang perakiraan cuaca untuk pelayaran ya, atau pelayaran. Untuk part 1 kita bagi menjadi part 1 dan part 2. Part 1 kita akan bicara tentang weather bulletin for shipping dan kemudian cerita tentang terminal forecast di next meeting. Sebelumnya kita akan mengenal tentang organisasi dan fungsi dari organisasi WMO ya, atau WMO. Ini adalah organisasi meteorologi dunia, di mana tahun 1873 namanya belum WMO tapi IMO ya, International Meteorological Organization ya, IMO. Jadi mungkin karena mirip dengan IMO-nya International Maritime Organization, sehingga pada tahun 1951 50 berbentuk tahun 50 berubah menjadi WMO ya, biar tidak ada duplikasi singkatan yang sama antara Maritime Organization dengan Meteorological Organization. Organisasi ini berkedudukan di Jenewa. Tahun 2009 sudah beranggotakan 189 negara. Jadi tujuan organisasi ini adalah sebenarnya untuk memudahkan dalam provide data dan kerjasama informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan dan jaringan pengamatan dunia dalam hal sharing data dan informasi untuk pelayanan meteorologi, klimatologi, hidrologi juga, dan geofisika. Dengan misinya yaitu kerjasama dunia, kemudian pendirian pemeliharaan sistem peralatan, kemudian juga ada aplikasi dalam bidang penerbangan termasuk maritim, hidrologi dan aktivitas manusia lainnya, kerjasama hidrologi, dan yang tidak kalah penting adalah riset and education dalam bidang meteorologi. Kenapa organisasi ini ada? Ya kita tahu bahwa cuaca itu, iklim, tidak mengenal wilayah batas administrasi negara, provinsi maupun batas wilayah yang lebih kecil gitu ya. Sehingga diperlukan bila suatu negara ada konflik dengan negara lain, sehingga kita membutuhkan datanya tetap jalan gitu untuk melayani informasi meteorologi ini. Itu sekilas tentang WMO ya. Dan ini juga ada regionnya, masih ada regionnya, bahwa dibagi dalam dunia ini menjadi 6 region ya. Asia, kemudian ada Afrika, Amerika Selatan, Eropa, dan Pasifik Barat Daya. Indonesia masuk di region 5 ya, Pasifik Barat Daya, di mana kita bersanding dengan Australia sebagai negara besar ya. Dan alhamdulillah dari 23 negara tersebut, Indonesia sudah 3 periode, kalau tidak salah sudah menjadi presiden di era 5, dipimpin oleh KBMKG sebelumnya oleh Ibu Sri Woro, kemudian dilanjutkan dengan Pak Andi hingga saat ini ya. Mudah-mudahan pergantian juga nanti masih bisa dipegang oleh Indonesia. Kenapa? Karena kita di antara 23 negara yang paling besar adalah Indonesia dengan Australia. Jadi secara geopolitik kita harus menang ya. Bergantianlah dengan Australia dalam memegang region 5 ini sebagai ya, karena benua maritim Indonesia adanya terbentang di wilayah kita ya, hampir gitu ya. Jadi kita harus berbangga dengan itu sebenarnya. Masuk ke dalam perakiraan cuaca. Jadi fungsi layanan meteo maritim itu ada 2 ya. Yang internasional untuk high seas waters, dan juga yang coastal area ya. Jadi ada pas pantai, pelabuhan yang dekat pantai. Kalau ini yang high seas area ya. Di mana ini diatur oleh Konvensi SOLAS bagi para pelaut. Tujuannya adalah bagaimana kapal harus mempersiapkan rute perjalanannya, yaitu melihat bagaimana prediksi cuaca, pasang surut, dan batasan kapal itu terhadap kondisi cuaca dengan gelombang. Jadi salah satu hal penting cuaca adalah untuk membuat plan voyage Anda ya, dalam mau berlayar dari wilayah A ke wilayah B, pelabuhan A dan pelabuhan B. For safety life at sea. Format utama dari format utama dari informasi yang diberikan oleh lembaga meteorologi ada beberapa: peta, teks, suara, tabel, dan grid. Kita bahas nanti apa itu ya. Oke, biasanya pertimbangan persyaratan waktu dan area ya. Biasanya perakiraannya adalah untuk hari ini, besok, beberapa hari ke depan, bisa 3 hari, 5 hari, bahkan 7 hari. Biasanya sampai 10 hari ya. Jadi Indonesia atau BMKG sudah bisa memprovide ini. 1 hari ke depan, 3 hari, 5, 7 hari ke depan sudah bisa untuk wilayah cakupan Indonesia. Ya. Jadi area ini penting buat disesuaikan dengan kebutuhan para pelaut ya. Parameter yang diamati atau dilayani adalah ada angin, gelombang, visibility, awan, thunderstorm, suhu, arus laut, badai,
Ada es kalau di wilayah es ya, ada gunung es atau iceberg, siklon tropis yang sangat berbahaya buat pelayaran Anda, tsunami, kelembapan, angin dingin atau cold front dan lain sebagainya. Untuk kapal penggunanya sendiri ada dua dibedakan ya, kapal solas dan non solas sebenarnya hampir sama. Biasanya dibedakan terhadap berat beban gross ton dari kapal ya, lebih dari 300 biasanya masuk kapal solas ya. Konvensi internasional seperti itu. Atau biasanya dibedakan berdasarkan dia wilayah jelajah perairan internasional atau high sea-nya. Kalau yang kapal non solas biasa wilayah cakupan perairannya lebih kecil. Kalau informasinya kurang lebih sama ya. Perairan laut lepas, kemudian jalur pandu, dermaga, bongkar muat, dan selanjutnya ya. Bongkar muat ini penting ya, karena pada saat bongkar muat kapal harus dalam keadaan stabil sehingga informasi cuaca baik maritim, angin, gelombang laut sangat dipentingkan. Misalkan pada saat bongkar muat LNG di daerah Arun itu ya, jadi dia harus stabil kondisi kapal. Kalau dia goyang sedikit, akibat tinggi gelombang yang sangat kuat, angin yang kuat, dia akan stop karena berbahaya terhadap pemindahan dari liquid natural gasnya ke dalam kapal ya, menggunakan pipa-pipa ya. Pipanya bisa rusak atau patah dan itu berbahaya terhadap keselamatan jiwa. Untuk perikanan juga dibutuhkan ya, ada perikanan ya, informasinya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian untuk pesisir, wisata ya, kemudian juga ada untuk kegiatan SAR, pencemaran laut dan sebagainya. Jadi banyak di Bali sudah jalan ya untuk wisata ya. Harusnya kita di wilayah kita juga harus gitu ya, awareness of meteorologi juga harus penting buat kita ya. Bagaimana kalau kita mau wisata di musim hujan harusnya seperti apa, di gelombang tinggi, yang main di laut dan selanjutnya ya. Jadi penting. Nah, tapi membangkitkan kesadaran itu yang masih perlu edukasi di Indonesia sebenarnya. Informasi Med Ocean di seluruh dunia itu diatur ya dengan menggunakan wilayah Med Area ya. Jadi ada MSI, informasi keselamatan pelayaran atau Meteorology Safety Information ya. Biasanya ini ada dalam GMDSS, biasanya disebarkan melalui kalau di kapal Anda TNet Inmarsat dan Navtec dengan frekuensi 518 kHz. Oke, ini adalah opsi penyebaran ya. Satu, jadi beberapa digunakan komunikasi dari internet, radio, Navtec. Ya, pelaut bisa menggunakan komputer. Jadi NMHS atau BMKG ini di Indonesia menyediakan situs web untuk menampilkan produk yang berupa teks sederhana dan pengunduhan yang cepat. Jadi BMKG itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan kapal. Kapal juga tidak bisa. Biasanya harus menggunakan jalur stasiun radio pantai atau STROP atau VTS ya. Vessel Traffic System. Jadi kan agak terlalu waktu lama dan tidak punya akses ke situ. Sehingga BMKG memutuskan menyediakan di web saja. Silakan Anda ambil secara gratis dari situ. Atau bisa juga by email. Anda dapatkan email, itu bisa juga ke perusahaan pelayaran Anda. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung di kapal. Harusnya kapal itu tidak masalah dengan komunikasi ya. Kita sudah 4,0 harusnya jalan gitu ya. Tidak ada lagi kendala. Ya mungkin sekarang Inmarsat yang menjadi monopoli di kapal. Mungkin next ada bisa lebih murah harusnya komunikasi di kapal. Oke, ini wilayah GMDSS. Saya tidak masuk ke sini bahwa cerita Inmarsat adalah salah satu main communication di kapal. Dibagi wilayahnya. Ini wilayahnya Anda lebih tahu nanti belajar di GMDSS ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Indonesia sudah ada peraturan ya bahwa tiap BMKG stasiun meteorologi BMKG wajib memberikan informasi kelajatan pelayaran kepada kapal-kapal. Juga ada FOS, voluntary appraisal FOS, nanti kita pelajari di next meeting, pengamatan dan pengumpulan data cuaca. Kita ada 23 kalau tidak salah 23 stasiun meteorologi maritim tersebar di seluruh Indonesia dan ini masih kurang menurut saya. Begitu banyaknya wilayah maritim kita, 2/3 kita lautan, harusnya lebih banyak lagi stasiun meteorologi kita ya. Dimana Tanjung Priok dan Serang adalah kelas 1 ya. Nah, ini wilayah perairan dan tanggung jawabnya. Jadi kalau Anda ini contoh Belawan di sini warna krim ini. Jadi wilayah ini menjadi tanggung jawab wilayah Belawan. Kalau Anda belayar ke sini sehingga yang melayani adalah stasiun meteorologi Belawan. Misalkan Aceh, Lok Sumawe, Samudra Hindia, Selat Malaka itu menjadi tanggung jawabnya wilayah Aceh. Kalau di Sulawesi ya, di sini tanggung jawabnya ada punya Bitung ya, Manado. Kalau di Biak di Papua ada di sini. Di Saumlaki di Merauke wilayahnya menjadi tanggung jawab ini. Jadi dibagi-bagi biar tidak ada duplikasi informasi dan lebih memudahkan akses tanggung jawabnya. Dua bentuknya untuk pelayanan cuaca pelayaran ada dua ya. Ada yang akan kita pelajari sekarang adalah berita cuaca untuk pelayaran, weather bulletin for shipping, dan yang kedua adalah TAFOR untuk next week ya. Oke, ini adalah weather bulletin for shipping.
Jadi sebenarnya ada berita cuaca untuk pelayaran diterbitkan di suatu negara, biasanya satu, di Indonesia diterbitkan satu ya, dalam format bahasa Inggris. Isinya apa? Jadi isinya itu ada 6 bagian, tapi mostly kita sampai part 3 sudah cukup ya. Part 1 itu peringatan warning, part 2 tentang ringkasan cuaca, part 3 tentang perakiraan. Ya. Ini dikeluarkan oleh BMKG Pusat, oleh Pusat Meteorologi Maritim. Awalnya dulu nih diterbitkan oleh Stasiun Meteorologi Kelas 1 Tanjung Priok ya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu dan organisasi yang lebih besar, kemudian juga untuk akses penyebaran yang lebih cepat menggunakan, karena kita sudah menggunakan peta-peta grid yang diproduksi oleh BMKG Pusat, sehingga akan lebih cepat kalau di-provide di website BMKG ya. Ini wilayah tanggung jawab Indonesia. Ini contoh format peta grid ya. Jadi grid itu lihat kotak-kotak koordinat. Ini bagus, informasinya tidak kalah dengan yang dipublish oleh Badan Meteorologi Dunia Amerika maupun Australia ya. Nanti kita bahas interpretasi gelombang ini bagaimana. Ini contoh dari Indonesia Weather Bulletin for Shipping format teks ya. Ada part 1 warning, ada part 2 general situation, dan ada part 3 forecast. Isinya berupa cuaca dan gelombang yang akan terjadi selama 1 hari ke depan. Bisa di-download di BMKG ya. Ini ada PDF filenya, ini ASCII filenya. Free. Suara ya tergantung ini ke VTS ya. Bisa by phone ya, ke radio dan beberapa. Ini format tabel, bisa Anda unduh di website juga. Ini yang format grid. Nah, itu untuk part 1 ya, untuk pengenalan WMO dan Weather Bulletin for Shipping. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang terminal forecast atau TAFOR, sehingga pemahamannya akan lebih mudah ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.